Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan serial kajian rutin kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat penting untuk kita kaji, untuk kita bahas, karena di dalamnya terdapat faedah-faedah ilmu, penjelasan tentang hakikat agama Islam. Karena di dalam beragama tentunya kita harus tahu mana yang menjadi perintah dan juga larangan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Jibril, ya, di mana Jibril datang menemui Nabi SAW, mengajarkan di hadapan para sahabat tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Maka berikutnya kita masuk ke hadis yang keempat, ya, karena hadis yang ketiga hampir sama penjelasannya dengan hadis yang kedua, yaitu penjelasan tentang rukun Islam. Nah, adapun hadis yang keempat ini penjelasan tentang penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu secara bertahap. Ada tahapan-tahapannya, mulai dari cairan, kemudian berubah menjadi segumpal darah, dan menjadi segumpal daging. Berbeda dengan penciptaan jin atau penciptaan malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu tidak melalui berkembang biak, tidak beranak pinak, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan malaikat. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang sangat jauh berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, sementara malaikat diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki syahwat, ya, tidak memiliki jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Karena itu batillah anggapan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan bahwasanya para malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Kita baca hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia, sahabat yang namanya tidak asing lagi di telinga kita. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama-tama memeluk agama Islam, dan ia pun menghadiri banyak peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud juga memiliki keistimewaan khusus bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Seseorang disebut sebagai sahabat, dia sudah merupakan manusia yang mulia,
ditambah lagi dengan keutamaan-keutamaan khusus. Sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali. Apa keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud? Dia menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ya Abu Musa al-Ash'ari ketika berkunjung ke rumah Nabi SAW menganggap kalau Ibnu Mas'ud itu bagian dari keluarga Nabi. Ya, padahal Ibnu Mas'ud dia banyak melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika ia naik ke sebuah pohon yang disebut dengan pohon Arab. Ya, kemudian datanglah angin yang agak kencang sehingga tersingkap betisnya, dan orang-orang yang ada di bawahnya pun mentertawakan karena melihat betis Ibnu Mas'ud itu sangat kecil. Apa kata Nabi SAW? Seandainya kaki ataupun betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, maka gunung Uhud pun akan kalah. Ya, karena kemuliaan yang ada pada dirinya, keimanan dan ketakwaan. Ini merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana sesuatu yang sifatnya abstrak ya berubah menjadi sesuatu yang konkret. Kalau menurut pandangan manusia, gunung Uhud besar, ya, dan jika ditimbang dengan perasaan, enggak mungkin, ya pasti betis manusia itu akan kalah. Bahkan kalau ditimbang dengan 100 betis manusia pun akan kalah. Ya, tetapi ini berbicara tentang amalan hati. Nah, apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah menceritakan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat mengatakan haddatsana atau sami'na, telah menceritakan kepada kami, berarti menunjukkan di mana sahabat tersebut mendengar secara langsung, tidak dari mulut ke mulut, tapi sahabat ini hadir di majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah adalah as-sadiqul masduq, yang jujur, yang benar, al-masduq, dan setiap perkataannya pun dibenarkan. Ya, inilah gelar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau semasa hidupnya belum pernah berbohong, belum pernah berdusta, baik sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul atau setelah diutus menjadi seorang rasul. Tidak pernah tercatat dalam sejarah beliau pernah berbohong, tidak pernah. Ya, walaupun terkadang beliau bercanda, setiap candaan beliau juga benar. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, ya Rasulullah, innaka tumazikuna afanaktubu kullama taqul. Wahai Rasulullah, engkau terkadang bercanda dengan kami, apakah tetap kami menulis setiap apa yang kau ucapkan? Apa kata Nabi? Uktub fawalladhi nafsi biyadi la yakhruju minhu illal haq. Ya, tulislah semuanya, demi jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar darinya, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali apa? Al-haq. Ya, pernah ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta didoakan agar masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Tidak ada nenek-nenek di surga. Ya, maka nenek ini pun pergi dalam keadaan apa? Sedih. Iya. Maka karena dia sedih, akhirnya Nabi meminta untuk dipanggilkan lagi. Apa kata Nabi SAW? Benar, tidak ada nenek-nenek di surga, karena semuanya berubah menjadi muda, ya kan? Berumur berapa tahun? 30, ya antara 30 ataupun 35 tahun. Ya, di sini Nabi SAW bercanda, ya, tetapi candanya benar, ya. Namun bukan berarti Nabi itu ngeprank, tidak. Ya, artinya Nabi SAW, ya, walaupun dalam keadaan bercanda,
beliau ya tetap dalam keadaan jujur. Dan memang demikianlah, kedustaan itu diharamkan dalam segala hal, baik dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan dia adalah Nabi SAW as-sadiqul masduq, yang jujur, yang perkataannya itu dibenarkan? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini merupakan perkara gaib, perkara yang saat itu belum diterima oleh akal manusia. Ya, artinya apa yang beliau sampaikan ini benar adanya, walaupun akal kita belum menerimanya. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, penciptaannya itu dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari berupa cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan misadzalik. Kemudian tahapan berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misadzalik. Kemudian tahapan berikutnya sama, 40 hari berubah menjadi segumpal daging. Jadi 40 hari berupa cairan, 40 hari berikutnya berupa gumpalan darah, 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Berarti total keseluruhan berapa hari? 120 hari. 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Ya. Jadi ini tahapan perkembangan janin di dalam perut seorang ibu. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah itu diutus kepadanya malaikat. Malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh. Malaikat khusus yang bertugas untuk menentukan nasib manusia. Fayanfukhu fihi ruh. Maka ditiupkan ruh padanya, itu pada janin tersebut yang sudah berusia 120 hari sama dengan 4 bulan. Dan saat itu pula wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikat birizkihi, untuk dicatat tentang rizkinya berapa, ya, berapa yang ia dapatkan ketika dia hidup di dunia. Wa ajalihi, dan juga tentang ajalnya. Dia hidup di dunia berapa tahun? 40 tahunkah? 50 tahun? Atau semuanya telah ditentukan. Wa amalihi, dan juga pekerjaannya, perbuatannya, amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia. Artinya apakah dia termasuk penghuni surga atau termasuk penghuni neraka. Semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ya, sesungguhnya ada di antara kalian yang dia sungguh melakukan amalan penduduk surga. Artinya dia ahli taat, ahli ibadah, banyak melakukan kebajikan. Sampai-sampai kalau dia mati saat itu, antara dia dan surga itu illa dhira', tinggal satu hasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan takdir telah mendahulunya. Dia melakukan amalan penduduk neraka, dan dia pun meninggal dunia dalam keadaan melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'
fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sebaliknya, ada di antara kalian yang dia melakukan amalan penduduk neraka, sampai-sampai kalau dia mati saat itu, antara dia dan neraka itu tinggal satu hasta lagi, tetapi catatan takdir telah mendahuluinya. Dia melakukan amalan penduduk surga dan dia pun mati masuk ke dalam surga. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini memiliki banyak faedah-faedah ilmu, pelajaran-pelajaran penting berkaitan tentang tahapan penciptaan manusia dan juga berkenaan tentang catatan takdir seorang hamba. Yang pertama, ya, ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya penciptaan manusia itu bertahap, ya, dimulai dari apa tadi? Air mani, ya, nutfah. Jadi yang dimaksud dengan cairan di sini adalah air mani, ya, sperma. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu berasal dari air mani yang dia memancar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khuliqa mimma'in dafiq. Jadi manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Yang dimaksud dengan air yang memancar di sini adalah air mani. Ya. Yang juga Allah katakan dalam Al-Qur'an, alam nakhluqukum mimma'in mahin. Tidakkah kami menciptakan kalian, ya, dari air yang mahin? Apa itu? Yang hina. Ya. Nah, air mani walaupun pendapat yang kuat dia tidak najis, tetapi kalau mengenai badan kita berusaha untuk apa? Membersihkannya. Air mani yang terkadang orang itu merasa jijik darinya, ya, yang kalau dijual laku atau tidak, siapa yang mau beli? Beda air teh, beda dengan air kopi, ya kan? Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kita tidak boleh sombong, iya, tidak boleh ujub atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus ngacak diri, ingat asal usul kita. Ya, kita berasal dari cairan yang hina. Semua kelebihan yang ada pada diri kita, baik berupa kelebihan harta, jabatan, rumah, kendaraan, semua itu pada hakikatnya adalah titipan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kelebihan itu, baik ia yang akan duluan meninggalkan kita atau kitalah yang meninggalkan duluan, semua kelebihan-kelebihan itu tidak ada yang kita bawa mati, jemaah sekalian. Inilah yang harus kita ingat, ya. Karenanya ada seorang raja yang dia sangat sombong, berjalan di muka bumi dengan petantang petenteng. Kemudian diingatkan oleh salah seorang ulama dengan mengatakan, jangan engkau berjalan seperti itu, karena itu menandakan orang yang sombong. Raja ini mengatakan apa? Engkau tidak tahu siapa aku, ya. Maka ulama ini mengatakan, iya, aku tahu engkau siapa. Engkau adalah manusia yang awalnya berasal dari cairan yang hina, dan engkau sekarang sedang membawa kotoran, dan engkau pun nanti akan menjadi bangkai. Itulah hakikat diri kita, jamaah sekalian, ya. Apapun yang kita lebihkan, kita itu sebenarnya dalam keadaan, ya, hina. Sekarang kita dalam keadaan hidup sedang bawa apa, jemaah? Bawa kotoran. Apalagi yang tadi pagi belum BAB, ya kan? Sedang bawa kotoran. Dan nanti kita akan mati berubah menjadi apa? Bangkai. Ya. Ini jadi faedahnya agar kita tidak boleh apa? Menyombongkan diri atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah menyuruh kita sebaliknya berhias dengan sifat apa?
tawadu, merendah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan manusia itu bertahap-tahap, tidak berubah secara langsung. Artinya Allah tidak menjadikan janin itu langsung besar, tapi dia selama 9 bulan itu ada tahapan-tahapan. Ya, yang awalnya beratnya cuma 1 on, 2 on, 3 on, sampai 9 bulan biasanya berat bayi sampai berapa kilo jemaah? Paling besar berapa kilo? 4 mungkin ya, ada nggak sampai 10 kilo? Kagak ada. Iya, nggak ada ya, maksimal biasanya 4 atau 4,5. Yang asalnya itu 1 gram, 2 gram gitu kan. Ya, ini Allah memberikan perubahan janin itu tidak secara langsung, ya, berkembang secara bertahap. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Ya, merupakan kasih sayang Allah. Allah jadikan janin itu berkembang secara bertahap. Bayangkan jika bayi dalam perut itu langsung besar. Seorang misalnya habis hasil dia tes pack gitu ya, untuk mengetahui hamil atau tidak, tiba-tiba perutnya membesar. Kaget gak jemaah sekalian? Kaget. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan agar dia terlatih. Ya. Nah, ini jadi merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ya para wanita. Makanya dikatakan dengan kalimat summa, ya, summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan tahapannya itu selama 40 hari. Dan juga hal ini mengingatkan kepada kita tentang penderitaan yang dialami oleh orang tua kita. Ya, bayangkan yang sudah punya istri, bagaimana kesusahan, kesengsaraan yang dia jalani, mulai dari hamil muda sampai hamil tua, penderitaan yang sangat luar biasa. Sehingga kita sebagai seorang anak jangan sampai ya mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita. Maka jangan sampai kita berbuat durhaka, melukai hatinya, apalagi membentak, ya, mengusir. Maka semua perbuatan tersebut adalah perbuatan ya durhaka kepada orang tua, yang ini merupakan dosa yang sangat besar. Coba kita ingat-ingat, kalau itu terjadi pada diri kita sebagai seorang laki-laki, adakah yang sanggup meletakkan batu bata 3 di perut kita, kemana-mana kita bawa? Sanggup gak jamaah sekalian? Enggak sanggup. Ya, adapun ibu kita, kemana-mana kita dibawa, mau BAB, mau tidur, bahkan tidur pun nggak bisa tengkurap, ya kan, harus telentang, bahkan harus duduk. Ya, bahkan ketika diketahui telah hamil, dia harus rela mengorbankan pekerjaannya, dia resign. Subhanallah, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya kebaikan apa saja, perhatikan, kebaikan apa saja yang kita berikan untuk kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, itu tidak akan mampu membalas ya segala-galanya. Setiap napas yang kita lakukan bertujuan untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu tidak akan mampu membalas jasa mereka. Teringat seseorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia bercerita dan juga mengeluh, "Wahai Imam, aku memiliki seorang ayah, dan ayahku sudah sangat tua, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berbaring di atas ranjangnya, dan dia menderita stroke total. Akulah yang mengurusi segala-galanya, mulai dari memberikan makan, minum, memandikan, membersihkan kotorannya. Bahkan setiap kali dia BAB,
Akulah yang menampung kotorannya dengan kedua telapak tanganku, tanpa ada rasa jijik sama sekali. Setelah itu aku buang dan aku bersihkan. Apa kata orang ini? Dan aku melakukan ini, wahai imam, sudah 10 tahun. Jadi dia berbakti kepada ayahnya sudah berapa tahun? 10 tahun. Ia berkata, apakah apa yang aku lakukan ini sudah membalas jasa ayahku? Apa kata Hasan Al-Basri? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Kenapa, wahai imam? Karena dahulu orang tuamu ngurusin kamu, mulai dari memandikan, memberikan makan, nyebokin, semua itu didasari dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Berbeda dengan apa yang kau lakukan saat ini. Kau hanya sekedar untuk menjalankan perintah agama. Itulah bedanya cinta kasih sayang orang tua kepada anak dan kasih sayang anak kepada orang tua. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya itu didasari rasa apa? Cinta, kasih sayang. Ya, berharap agar anaknya menjadi manusia yang sukses, yang berhasil. Berbeda anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya hanya sebatas menjalankan apa? Perintah. Kalau tidak ada perintah, mungkin apa yang terjadi? Sekarang aja sudah ada perintah, tapi banyak anak yang saling melempar, ya kan? Anak pertama melempar ke anak yang kedua, anak kedua melempar ke anak yang ketiga untuk ngurusin orang tuanya. Pada akhirnya nggak ada yang sanggup, ya, karena semuanya sibuk dengan pekerjaannya, dengan karirnya, akhirnya dititipkan di mana? Di panti jompo. Subhanallah. Ya. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, engkau melakukan seperti ini kadang terbesit dalam hatimu agar orang tuamu cepat meninggal. Ya. Jadi inilah yang harus kita ingat, bagaimana perjuangan ibu kita di dalam mengandung kita. Kemudian setelah 9 bulan melahirkan, yang taruhannya adalah nyawa. Ya, banyak para istri yang meninggal dunia, ya kan, ketika sedang melahirkan. Kemudian setelah itu fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh. Ya. Karena itu setiap kali kita membawa istri ke bidan atau ke dokter kandungan, kalau masih 1 bulan, 2 bulan, sudah terdeteksi belum jantungnya jemaah? Belum. Paling bidan, kita datang ke bidan hanya mengukur berapa perkembangannya, kan 2 jari, 3 jari, 4 jari. Belum pakai alat untuk mendeteksi detak jantungnya. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, biasanya dokter nanya, udah berapa bulan? Dihitung, 4 bulan. Baru dicari detak jantungnya. Dan kalau sudah 4 bulan, biasanya ia akan terlihat, baik dengan cara USG ataupun dengan yang lainnya. Karena saat itulah janin tersebut sudah ditiupkan ruh. Subhanallah. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk membuka rahasia ruh ini. Ya. Kalau ada bertanya, apa itu ruh? Ruh nggak ada yang tahu. Kadang orang hanya bisa menjelaskan tentang adanya ruh. Dengan ruh orang itu bisa bergerak, bisa berbicara. Nah sekarang kita dengan adanya ruh bisa berbicara, bisa berjalan, ya kan? Orang mati tidak ada ruh, dicubit, ditempeleng, balas gak dia? Tidak, karena emang tidak ada ruh. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku. Inilah kuasa Allah, yang tidak ada seorang pun yang mendatangkan ruh semisal apa yang Allah berikan kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, jangankan
menghidupkan manusia yang sudah mati, menciptakan ya hewan yang kecil saja tidak ada yang mampu. Allah Subhanahu wa taala membungkam para pelaku syirik, orang-orang yang menyembah patung, yang beribadah kepada orang yang sudah meninggal, yang beribadah kepada matahari, bulan dan yang lainnya. Apa kata Allah? Ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan padahal mereka diciptakan? Siapa di antara manusia yang bisa menciptakan nyamuk, ya mah? Ada enggak? Enggak ada. Siapa manusia yang bisa menciptakan lalat? Tidak ada. Walaupun seluruh manusia berkumpul dalam rangka untuk menciptakan lalat, tidak ada satupun yang mampu. Nah, karenanya jika memang makhluk tidak mampu menciptakan, maka tidak berhak untuk disembah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan ruh. Makanya cerita-cerita yang katanya ada orang yang bisa mendatangkan ruh, ini dusta. Tiada lain, itu adalah permainan syaitan. Sebagaimana fitnah yang akan terjadi nanti di akhir zaman, apa yang dilakukan oleh Dajjal, di mana ada seorang pemuda yang dia dalam keadaan sedih, depresi. Kenapa? Karena ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Datanglah Dajjal seakan-akan dia adalah pahlawan. Kenapa engkau bersedih? Orang tuaku meninggal. Apa yang kau inginkan? Aku ingin orang tuaku hadir lagi. Tenang sebentar. Ya. Maka Dajjal pun mendatangkan kedua orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya hadir di hadapannya. Ini yang membuat dia kaget. Ya. Apa kata orang tuanya? Orang tuanya pun bisa berbicara. Wahai anakku, berimanlah kepada Dajjal. Berimanlah kepada orang ini, karena dia adalah Tuhan. Ya. Maka pemuda ini pun beriman kepada Dajjal. Dan ternyata kedua orang tua ini adalah jelmaan siapa? Syaitan. Ya. Ini ya tentang ruh. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya ada malaikat yang bertugas meniupkan ruh, namun tidak ada namanya. Kita hanya meyakini bahwa di antara malaikat ada yang bertugas ya meniupkan ruh. Karena berkaitan dengan iman kepada para malaikat, kita bukan hanya percaya dengan adanya malaikat, tapi juga percaya dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Dan malaikat itu adalah makhluk memiliki jasad, ya, bukan anggapan orang-orang ahlu filsafat yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah dorongan jiwa yang mengajak untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, syaitan adalah dorongan jiwa yang mengajak kepada apa? Keburukan. Ini adalah keyakinan yang batil. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu memiliki jasad. Artinya makhluk dia, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan juga beriman kepada tugas-tugas mereka. Dan ingat, mereka diberi tugas bukan berarti Allah butuh sama mereka. Malaikat punya tugas-tugas khusus, ada yang menyampaikan wahyu, ada yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, ada yang meniup sangkakala, ada yang mempertanyakan penghuni kubur. Itu bukan berarti Allah butuh sama mereka. Makanya ungkapan yang batil ketika dikatakan malaikat adalah pembantu Allah, ini tidak tepat. Ya, Allah berikan tugas kepada mereka sebagai bentuk memuliakan mereka. Mereka adalah makhluk yang istimewa, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting perkara-perkara ini kita wajib imani. Ya, jangan ketika istrinya kandungannya sudah berusia 120 hari, dia tunggu ini, mana nih malaikat nih? Saya mau nemuin nih.
Ya, mau dipasang CCTV, mau dibuat rekaman, mau digadangin, muncul nggak tuh malaikat? Tidak, ini perkara gaib. Inilah yang disebut namanya al-iman. Al-iman. Ya, makanya perdalam kembali permasalahan tentang iman kepada para malaikat. Ya, ada juga yang mengatakan malaikat itu seperti tentang hadis, wanita mana saja ataupun istri mana saja yang menolak ajakan suaminya, apa kata Nabi? La'anat hal malaikah, para malaikat akan melaknat istri-istri tersebut. Sebagian orang mengatakan, ngapain sih malaikat ikut campur rumah tangga orang? Subhanallah. Jadi subhanallah, saat itu belum ada alat-alat yang canggih untuk mendeteksi kandungan jemaah. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi ini terbukti di zaman sekarang. Dengan kemajuan teknologi, ada alat-alat USG 2 dimensi, 3 dimensi, sekarang udah berapa dimensi jemaah? Atau ada 5 dimensi gitu kan. Nyata dan betul perkembangan janin seperti itu. Coba aja antum buka di internet gitu kan, di YouTube, perkembangan janin dalam perut ibu ya kan. Nah itu ternyata betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, ini menjadi bukti bahwasanya apa yang beliau sampaikan adalah hak. Ya, tidak ada keraguan-raguan. Apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu. Ya. Dan sikap kita sebagai seorang mukmin jamaah sekalian, ketika mendengar hadis-hadis seperti ini yang belum masuk di akal kita, kewajiban kita hanyalah al-iman. Ya, kalau kita ingin melakukan penelitian, silahkan melakukan penelitian, tapi jangan sampai hasil penelitian kita itu mengubah iman kita. Karena banyak beberapa hadis yang gak masuk akal. Ya, contohnya tentang alam kubur, tentang ruh. Ini kita nggak tahu. Kalau menurut akal manusia mana ada, gitu kan? Yang katanya apabila lalat masuk ke dalam air kopi ya kan, disuruh celupkan, katanya di satu sayap itu ada penyakit, di satu sayapnya lagi ada penawar obat. Ya sudah, kita wajib mengimani apapun hasilnya. Kalau tidak terbukti, bukan berarti kita mendustakan hadis tersebut. Akal kita yang belum kesampaian. Ya, akal kita yang belum kesampaian. Kalau memang terbukti seperti hadis ini jemaah, maka hendaknya ini menambah keimanan kita. Ya, menambah keimanan kita. Dan janin yang berusia 4 bulan, maka dia dihukumi manusia. Artinya ini ada perbedaan hukum fikih antara janin di bawah 120 hari dan janin yang sudah 120 hari ke atas. Apa diantaranya? Yang pertama, janin yang sudah ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan apapun alasannya, baik cacat ataupun alasan-alasan yang lainnya. Misalnya di usia 7 bulan, 5 bulan di USG, ya naudzubillah, tangannya buntung, bibirnya sumbing, atau kembar siam, atau yang lainnya, maka tidak boleh digugurkan. Menggugurkan, ya sama saja membunuh dia. Berbeda halnya kalau di bawah 120 hari. Secara hukum asal sama, tidak boleh digugurkan. Tetapi kalau itu akan mendatangkan madarat bagi ibunya, maka pendapat para ulama mengatakan boleh untuk digugurkan di bawah 120 hari. Tapi kalau sudah di atas 120 hari, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau seandainya jika dipertahankan akan membahayakan ibunya? Terjadi khilaf. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tetap tidak boleh digugurkan.
Karena urusan kematian hanya Allah yang tahu. Ya, kalau misalnya dipertahankan ibunya meninggal, ini bukan karena sebab kita yang membuat dia mati, tapi memang kalau sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau digugurkan berarti ini ada usaha untuk apa? Membunuh janin tersebut. Kemudian yang kedua, bila keguguran maka disyariatkan, disunahkan untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan sebagaimana orang yang sudah hidup. Bahkan dikasih nama, ya, terhormat dia. Adapun hukum memandikan, mengkafani, dan mensolati hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, berbeda halnya kalau janin tersebut di bawah 120 hari. Maka ya dia misalnya hanya segumpal daging, segumpal darah yang belum ditiupkan ruh, maka sekedar dikuburkan saja sudah. Dia bukan sebagai manusia. Artinya gimana kalau misalnya kita injak, nggak masalah, sama seperti ari-ari. Ya, banyak orang kita justru menguburkan ari-ari ini dengan cara-cara yang ya tidak sesuai dengan syariat gitu kan. Mengada-ngada, nguburin ari-ari harus dibungkus pakai kain kapan, kemudian dikasih pensil, pulpen, buku, nggak sekalian laptop gitu kan. Kemudian dikasih kurungan, dikasih lampu 40 hari gitu kan. Nah, ini dari mana syariat seperti itu? Hukum asalnya hari-hari dibuang begitu saja, nggak masalah. Iya, tetapi kan kita mungkin khawatir disalahgunakan atau bau, maka nggak apa-apa dikuburkan. Dan itu tidak dihukumi kuburan seperti kuburan-kuburan yang lainnya. Dan juga darah yang keluar ya, itu dihukumi darah nifas kalau sudah lebih dari 120 hari, sehingga dia harus berdiam selama 40 hari. Ya, berbeda halnya kalau dia keguguran masih 2 bulan, maka itu dikatakan darah istihadah, sehingga tetap wajib bagi dia untuk sholat, puasa, dan yang lainnya. Itu dulu mungkin yang bisa kita jelaskan ya, berkait tentang masalah takdir. Belum kita sampaikan karena membutuhkan penjelasan yang agak panjang. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. So. Nah, maksudnya yang membuat dia masuk neraka gitu ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya kehidupan manusia itu bermacam-macam. Ada yang awalnya kafir dan akhirnya juga kafir. Ada yang awalnya muslim dan akhirnya juga muslim. Ada yang awalnya kafir akhirnya muslim. Ada yang awalnya muslim akhirnya kafir. Ya, seperti Abu Jahal. Ini poin yang pertama. Dia kafir dan sampai mati pun dia kafir. Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, ya kan. Kemudian yang kedua, awalnya kafir, ya awalnya kafir, kemudian yang kedua itu awalnya muslim, sejak lahir dia adalah seorang muslim, ya seperti ya sahabat-sahabat yang mereka masuk Islam sejak kecil, ya kan. Ali bin Abi Thalib, ya kan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya. Ada lagi yang ketiga, awalnya kafir kemudian meninggal dalam keadaan muslim. Itu banyak, seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Bahkan juga ada di antara sahabat yang mereka awalnya kafir, seperti Usairim bin Asad, ya. Dia dikatakan oleh Abu Hurairah adalah di antara manusia yang gak pernah sujud kepada Allah tapi mati masuk surga. Lah kok bisa? Iya,
Karena dia dalam keadaan kafir kemudian mendapatkan hidayah. Setelah itu ada panggilan jihad dan dia pun berangkat jihad. Dan dia pun yang menyatakan sebelum berperang memeluk agama Islam. Makanya ketika dia terbunuh sempat berselisih. Ini dia ada di mana nih? Di kelompok muslim atau kelompok kafir? Kemudian ada yang bersaksi dia sudah memeluk agama Islam. Ya, dan dia meninggal dalam keadaan beriman muslim. Ada lagi yang ketiga, ya awalnya muslim, kemudian dia murtad dan akhirnya dia kafir. Banyak, ya seperti misalnya Ar-Rajjal bin Unfuah. Dia awalnya seorang sahabat senior, sahabat seperti sahabat Abu Hurairah, banyak duduk bersama Nabi SAW mendengarkan hadis. Kemudian di zaman Abu Bakar ada fitnah tentang Nabi palsu, ya maka Abu Bakar pun mengutus dia untuk mendakwahi Musailamah, karena dialah yang hadir ketika Nabi menyampaikan inna risalata wa nubuwata qad inqata'at, sesungguhnya kerasulan kenabian telah terputus. Diutuslah dia untuk mendakwahi Musailamah. Ternyata sesampainya di Musailamah dia dibujuk menjadi pengikutnya, bahkan menjadi tangan kanannya Musailamah, dan dia pun mati dalam keadaan kafir. Nah, makanya mengenai tentang hadis ini, yaitu dia awalnya melakukan amalan penduduk surga, ya kan? Nah, kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Ya, makanya kita jangan merasa aman, jangan pede dengan apa yang kita jalani sekarang. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah itu sunnah. Tapi ingat, mintalah kepada Allah keistiqomahan. Orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang rajin ibadah, kemudian mungkin di akhir hayatnya, di usia 50 tahun, dia menderita sakit, dia berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia mendatangi pengobatan apa? Alternatif. Ya, disuruh berbuat ini dan itu, ya hingga akhirnya dia mengikuti dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Berarti dia meninggal dalam keadaan apa? Berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Itu mungkin contohnya. Iya. Ada yang lain? Cukup. Ya, insyaallah untuk penjelasan poin ini ya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.